sedia kala. Mungkin beliau sedang agak drop sedikit ya, mudah-mudahan cepat sehat. Kemudian Bu Wuri selaku Ketua K3S Kecamatan, teman-teman kepala sekolah, kemudian teman-teman tim teknis, dan teman-teman yang hadir di sini sebagai pengawas ANBK. Alhamdulillah di siang hari ini kita bertemu bersilaturahmi walaupun hanya lewat Zoom, tapi alhamdulillah tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap teman-teman bahwa kita mengkondisikan tanggal 28, 29, 30, 31, kita mungkin kebagiannya tanggal 30 dan 31 ya. Kebagian kita yang sesi kedua ini insya Allah mudah-mudahan lancar semuanya. Mas Tony saya yakin dengan timnya sudah mengecek seluruh sekolah masing-masing. Insya Allah kemarin waktu gladi resik ya saya sudah memenuhi hanya beberapa saja, tapi alhamdulillah insya Allah lancar semuanya. Mungkin listrik ada yang bagaimana, tolong disikapi oleh para kepala sekolah. Teman-teman kepala sekolah khususnya atau wakil kepala sekolah yang ada di sini, tolong untuk absen nanti, absen pengawas ANBK sudah disiapkan. Kebetulan surat tugas dari Sudin juga harus diminta oleh kepala sekolah, walaupun fotokopiannya diminta sebagai bukti fisik bahwa kita pengawas ruang dari sekolah mana. Jangan sampai terindikasi atau terlihat bahwa pengawas ruangnya di sekolah itu. Nah, itu tidak boleh sama sekali. Makanya nanti SK-nya yang dari Sudin sudah saya share, di print, lalu dibawa fotokopiannya atau printannya ke sekolah tempat kita bertugas. Alhamdulillah kita mengawas itu tidak terlalu jauh, hanya tetanggaan saja, karena kita sifatnya ini walaupun mungkin dianggap ringan, tidak juga. Nah, ini tetap nanti ada yang mau monet dari dinas, dari Sudin, dari Satlak akan ada yang memonet kemananya orang dinas kita tidak tahu, Sudin tidak tahu, yang penting mereka akan memonet. Kita siapkan saja buku tamu dan seterusnya untuk yang memonet. Mungkin saya juga tidak sempat semuanya, kalau mudah-mudahan saya sempat, insya Allah saya akan berusaha dari pagi sampai jam 12 akan berusaha muter dari mulai mana dulu dan mana dulu. Itu mungkin untuk awal. Insya Allah teman-teman, mudah-mudahan sehat semuanya ya. Insya Allah teman-teman yang menerima teman-teman bukan sekolah itu ya biasalah, masa sih nggak dikasih minum atau snack, itu kebijakan dari sekolah masing-masing. Bagaimana apakah ada makan nggak Bu, dan itu urusannya sekolah masing-masing, monggo diatur saja. Pada makan atau snack itu terserah sekolah masing-masing. Bu, saya sedang puasa ya, dibawa pulang gitu kan. Misalnya seperti itu. Baik, ada materi yang perlu kita sikapi, bagaimana sebagai pengawas itu tugasnya apa saja. Pengawas ruang ANBK itu mungkin tidak seheboh ujian nasional ya. Bagaimananya, yang penting kita mengikuti aturan-aturan yang sudah diatur oleh Dinas Pendidikan. Bagaimana Bu ke depan? Adakah ANBK? Kita tidak tahu, menterinya baru, apakah tetap kurikulum merdeka, tetap ANBK, apakah kembali ke ujian nasional, kita tidak tahu. Yang penting kita sikapi yang saat ini. Bagaimana ke depan ya ke depan, itu urusan nanti, yang penting sikapi sekarang. Mohon maaf teman-teman yang kepala sekolah mungkin dan guru-guru, teman-teman kepala sekolah tolong tetap ada PKG untuk teman-teman guru-guru, walaupun ada PMM, ada kinerja di PMM, tapi tolong nilai PKG dan bla bla blanya harus tetap ada sebagai bukti fisik bahwa administrasi dan semuanya memang dinilai oleh kepala sekolah. Nah, kami juga saat ini saya sekarang ini saya sedang membuat, karena sendirian sedang membuat jadwal untuk PKKS dari mulai November bulan depan sampai dengan Desember, karena sendiri mungkin bagaimana tekniknya kita lihat nanti, kita akan rapatkan bersama, tapi saat ini mungkin tolong dipersiapkan administrasi untuk PKKS. Karena sekarang ini kan kepala sekolah tidak harus mengajar ya, cukup administrasi saja, hanya paparan sejauh mana 1 tahun ini perkembangan
atau apa perubahan di sekolah masing-masing. Mungkin itu sekilas untuk PKKS karena memang saya harus segera menginformasikan pada teman-teman tentang PKKS walaupun mungkin sudah ada PM kinerja tapi menurut dinas tetap ada penilaian PKKS secara kita ke sekolah harus tetap ada. Mungkin itu tentang PKKS dan PKN. Baik teman-teman, ini adalah sosialisasi pengawas ruang ANBK 2024 jenjang SD. Nanti untuk teknisnya nanti ada tim yaitu Mas Tony, Mas Agus dan teman-teman akan juga menginformasikan bagaimana teknisnya untuk pelaksanaan bukan lagi tapi pelaksanaan hari H-nya yang paling penting sekarang ini seperti apa. Baik, langsung. Oh ya, tambah untuk PAS, teman-teman harus dipersiapkan yang yang membuat soal adalah sekolah masing-masing dan guru masing-masing. Silakan membuat soal untuk PAS. Nanti mungkin kita perbinaan akan rapat untuk membicarakan PAS, gitu ya. Mungkin hanya sekilas saja. Baik, teman-teman, ini adalah tanggal yang kita sudah ditentukan dari dinas, yaitu untuk SD itu tahap pertama tanggal 28 sampai 31, tetapi kita kelihatannya mungkin nanti Mas Tony yang akan menjelaskan apakah ada perubahan atau tidak, apakah 28, 29 atau 30 sampai 31. Lanjut. Ini apa sih peran pengawas ruang? Nah, di sini peran pengawas berperan penting yaitu untuk memastikan pelaksanaan asesmen nasional yang kredibel, akuntabel dan terstandar. Nah, ini kita harus di sini harus betul-betul jadi kita tidak main-main gitu. Kita sifatnya sebetulnya nasional, jadi tidak main-main. Jadi jangan sampai menyepelekan tugas pengawas ruang, biarin aja kita kasih tahu bla bla, jangan juga. Kita harus betul-betul. Ini 3 kata ini harus kita pegang bahwa kita ini adalah benar-benar ingin seperti apa nih sekolah kita. Memang berkaitan dengan raport pendidikan. Nah, disinilah kita seperti apa dan bagaimana bukan saja dari sini nilai raport pendidikan itu, tapi juga dari survei atau Sulinjar kemarin sudah ya. Alhamdulillah, terima kasih banget Mas Tony dan teman-teman untuk Jakarta Timur nomor 1. Jakarta Timur maksud saya mau Makassar, Kecamatan Makassar nomor 1 CJT 2 dan nomor 2 kalau nggak salah nanti Mas Tony saya lupa untuk CDKI. Alhamdulillah berkat kerja sama Mas Tony dan teman-teman kepala sekolah dan teman yang lain timnya, insya Allah alhamdulillah kemarin Sulinjar itu hebat. Saya sampai di sama dinas, wah Bu Yaya hebat nih, gitu kan. Makassar nomor 1 paling duluan. Tapi alhamdulillah ini adalah Mas Tony yang bekerja, sebetulnya saya memantau saja. Baik, berikut. Nah, ini apa saja sih? Nah, ini pengawas itu harus mematuhi tata tertib pengawas. Nanti di ruang atau dibacakan pertama kali teman-teman hadir akan dibacakan tata tertib dan untuk pengawas. Kemudian memeriksa kesiapan ruang AN dan memastikan ruangan memenuhi protokol kesehatan. Apakah harus tetap ada seperti COVID gitu kan? Ya mungkin apa namanya apa sih protokol kesehatan kan Bu, anak-anak sudah ya nggak apa-apa sih, sebetulnya tidak harus terlalu COVID kemarin harus pakai masker dan sebagainya, tapi terserah menggunakan masker sekarang boleh atau tidak, itu kembali kepada masing-masing. Kalau anak itu flu ya harus pakai masker. Kebetulan sekarang ini sedang merajalela tentang penyakit apa ya saya lupa ini. Di satu sekolah di Jakarta mana itu sampai sekolah itu tidak di Kartiga juga kemarin ada sampai izin kepada saya Bu nggak usah masuk, iya nggak usah masuk, gondongan ya, gondongan. Jadi ada beberapa anak yang kena gondongan, akhirnya saya izinkan nggak usah masuk kelas itu, nggak usah masuk, takutnya menular kepada yang lain. Jadi monggo silakan kalau anaknya sedang flu mungkin pakai masker tidak masalah, nggak apa-apa ya. Kemudian memastikan peserta AN merupakan peserta yang terdaftar pada laman ANBK. Ini jangan sampai ada sisipan yang tidak terdaftarnya, harus tugasnya harus tugasnya ada tugas pengawas ruang. Jangan sampai ada joki yang masuk untuk mengikuti AN. Nah ini pengawas sesuai nggak sih ini dengan
yang ada di terdaftar enggak? Nah, ini harus dipastikan oleh siapa? Pengawas ruang. Bisa saja kalau bukan pengawas ruang, nggak apa-apa lah Bu, ini kan bla bla bla, ini kan ya tidak bisa seperti itu. Apakah ada anak PDBK yang menjadi peserta? Mungkin ada, tapi biarkan saja, itu tidak masalah, gitu kan? Ya memang sudah terdaftar seperti itu, ya silahkan. Mungkin kalau kemarin bisa usul ke Mas Tony, mungkin bisa, tapi kalau saat ini mungkin sudah tidak bisa. Baik, berikut. Nah, kemudian apalagi sih? Yaitu tugas pengawas ruang adalah mempersilahkan peserta untuk memasuki peserta menempati ruangan 15 menit ya sebelum pelaksanaan secara bergilir dan meletakkan tas di bagian depan ruang atau terserah di mana panitia sekolah itu untuk ANBK itu di mana meletakkan tasnya, monggo silakan, itu yang mengatur mungkin ada panitia. Dan meletakkan tas di bagian depan ruang AN pada tempat duduk yang telah ditentukan. Itu kembali lagi ke panitianya, monggo. Tapi tetap pengawas itu mengingatkan kalau anak-anak membawa tas. Kemudian berikutnya adalah membacakan tata tertib pelaksana AN dan panduan pengerjaan tes kepada peserta AN. Jadi kenapa 15 menit harus hadir? Nah, ini diantaranya adalah membacakan tata tertib, kemudian panduan pengerjaannya tes seperti apa. Nah, ini harus dipastikan dulu. Walaupun kemarin sudah gladi, tapi yang namanya anak-anak ya, tetap aja harus kita bacakan hal-hal tata tertib dan bagaimana cara-caranya. Yang jelas, membacakan itu harus jelas. Kalau tidak ada yang bertanya, kalau diam, coba ada yang bertanya, belum paham nggak? Itu harus dipastikan banget. Berikut. Ini kemudian apalagi memimpin doa dan mengingatkan peserta untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan jujur. Jangan sampai, tapi kemarin saya sudah melihat waktu geladi, insya Allah anak-anak jujur walaupun udah cepat selesai sih, udah Bu, udah bisa. Jangan asal-asalan ya sayangnya. Nanti apalagi pas pelaksanaan jangan asal-asalan. Nah, ini tolong diingatkan kepada anak-anak sebagai pengawas ruang, mengingatkan untuk jangan terlalu cepat juga gitu ya untuk mengerjakan kita doa. Mungkin silahkan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Ada yang mengawasi satu orang atau dua orang? Satu, nanti gantian satu siang ya. Jadi istilahnya tidak, kalau berdua bisa jadi takutnya ngobrol gitu kan, jangan sampai ngobrol, tapi lihat-lihat anak-anak sebagai peserta. Kemudian berikutnya adalah mengumumkan token AN-nya kepada peserta. Atau, nah kan misalnya sudah ada tuh, silakan diulang kembali, anak sudah tahu, tapi tetap pengawas ruang harus tetap mengumumkan. Kemudian mempersilahkan peserta untuk melakukan login ke dalam aplikasi ANBK, melakukan latihan dan mulai mengerjakan. Ini tolong satu persatu kita datangi anak itu, masih ke anak yang masih kaku atau terbata-bata mungkin ya menekannya, atau waktu kemarin saya pernah lihat, Bu gimana sih kalau ingin menulis huruf besar? Nah itu ada anak yang masih belum tahu. Saya menganjurkan kepada kepala sekolah dan teman-teman guru, tolong setelah selesai ANBK ini, tolong ruangan ANBK digunakan untuk pelatihan kelas 3 dan 4. Itu ada jadwalnya. Kalau sudah selesai dikunci. Kenapa dikunci? Mohon maaf, ada sekolah yang kehilangan laptop dan laptop dan Enfokus semua komputer. Teman saya bahkan 10, bukan di kecamatan kita, tapi 10 komputer hilang. Ada yang 20 hilang. Coba bayangkan. Nah, ini supaya kalau sudah digunakan untuk latihan, dikunci. Pastikan dikunci. Harus satu orang yang memegang kunci. Jangan digunakan untuk kantor kedua, untuk ngobrol oleh guru sebagian di sana, sebagian jangan. Ruangan ANBK steril. Nah, walaupun sudah dipakai besok tanggal 30/31, setelah berikutnya udah selesai. Nah, berikutnya digunakan buatkan jadwal untuk latihan anak kelas 3 dan 4. Ada kejadian nggak ngerti itu nulis huruf besar, ngetik huruf besar, mana yang dipijit, bu saya kecil terus. Atau kemarin gladi lesik saya. Oh ini nak, ayo saya berulang-ulang dia. Bisa sekarang? Udah bisa. Nah ini tolong supaya nanti tidak kaku lagi, tolong pengawas ruang harus memastikan bisa nggak sih anak ini
Tuh ya, untuk loginnya ke dalam aplikasi ANBK. Kemudian latihannya bagaimana untuk mengerjakan tes. Lanjut. Kemudian selama AN berlangsung, pengawas wajib apa saja? Ini sudah berlangsung, anak-anak sudah sedang mengerjakan. Lalu pengawas ngapain aja? Nih, jangan main HP. Mohon maaf, HP tolong ditutup dulu. Jangan sampai bunyi dulu HP. Mohon sekali lagi, nggak mungkin lah panitia ngambil HP kan juga ngambil. Tapi kita sadar diri sebagai pengawas, HP disimpan. Dan anak-anak mengerjakan, kita asik main HP, main YouTube atau apapun itu. Itu tidak ada seperti itu. Ya, kemarin kepala dinas menginformasikan, tolong para pengawas ruang informasikan HP-nya jangan sampai main HP. Karena iseng anak-anak lagi kerja nih kita iseng main HP. Jangan. Ya. Pastikan anak-anak kita ketertibannya, ketenangannya, suasana sekitar ruangan AN. Iya. HP-nya nonaktif deh. Nonaktifkan dulu. Nggak mungkin kan diambil oleh panitia. Nggak lucu, kita udah tua. Sekarang kita sadar diri. Tolong ya. Walaupun di situ kepala sekolah tidak selalu monitor. Tapi sekali-kali kepala sekolah harus memonitor. Ini tolong ya. Memberi peringatan dan sanksi kepada peserta yang melakukan kecurangan. Apa sanksinya? Itu setiap sekolah mungkin beda-beda. Silakan. Dari saat ini tim atau panitia ANBK sudah memberikan sanksinya. Jadi pengawas ruang sudah membacakan nanti. Kalau ngobrol atau kerjasama atau nyontek, apa sanksinya? Monggo silakan. Itu pihak sekolah yang akan membuat aturan. Ya. Kemudian melarang orang yang tidak berwenang memasuki ruangan AN selain peserta. Nah ini, apakah boleh kepala sekolah? Boleh, hanya memonet, jangan keliling. Habis monet dia terus pergi, karena yang berkuasa di sini adalah pengawas ruang, ya, dengan peserta. Jadi di sini pengawas ruang itu yaitu tadi diwanti-wanti. Tadi kan sudah ada ya dari awal. Nah, di sini. Jadi jangan kalau saya panitia Bu, nggak boleh juga. Jangan juga, ya. Kalau kepala sekolah hanya sekilas saja, oh iya sudah ada. Sebelum masuk ke ruangan, panitia atau kepala sekolah memberikan arahan. Mungkin di situ sudah selesai, tidak masalah. Memberikan arahan, membacakan tata tertib dan seterusnya. Monggo di situ, ya. Mungkin di ruangan ANBK tapi anak belum hadir. Itu boleh. Baik, berikut. Nih, selama pengisian AKM apa saja? Tidak memberi, ini untuk pengawas ya, pengawas ruang. Tidak memberi isyarat, petunjuk, dan atau bantuan apapun kepada peserta berkaitan dengan jawaban dari soal KKN. Wah, saya ngawas di Pinang Ranti 4 nih. Ternyata ada anak teman saya nih ikut. Wah, karena anak teman saya bantuin deh. Ngasih petunjuk atau bahkan ngasih bantuan jawaban. Nah, itu tidak ada hal seperti itu. Siapapun itu biarkan saja. Ya, biarkan aja. Kemudian membagikan kertas buram kepada peserta yang membutuhkan. Mungkin mau pas numerasi kayak pas apapun kasihkan aja. Ya, kasihkan aja, mungkin anak-anak ingin apa. Asal kita lihat dia tuh lagi ngelukis gambar enggak nih. Jangan sampai harusnya menjawab dia lagi gambar. Itu jangan sampai seperti itu, ya. Baik, lanjut. Selama pengisian survei karakter dan survei lingkungan belajar, maka apa nih? Menanyakan pada peserta apakah ada kata atau kalimat yang susah dipahami dan memberi kesempatan peserta untuk bertanya jika tidak paham. Ini, ya. Jadi menanyakan kepada peserta. Sudah paham belum? Ada yang belum paham? Ada yang mau bertanya? Coba. Silakan, ayo. Kasih kesempatan. Kemudian menjelaskan mengenai kata-kata yang tidak dipahami oleh peserta didik dalam pengisian survei merujuk pada daftar istilah atau glosarium yang telah disiapkan. Kemudian berikut memastikan peserta didik selesai mengisi survei dengan lengkap. Kalau masih kosong-kosong diingatkan kembali. Nina nih belum selesai nak. Coba isi kembali yuk. Makanya satu-satu nih pengawas ruang. Satu-satu jalan. Satu ruangan kan 15 orang ya.
15 ya? Satu ruangan satu sesi 15 ya? 15 orang. Nah, 15 satu-satu pengawas ruang itu keliling untuk melihat bagaimana anak itu sudah lengkap atau belum. Lanjut. Mungkin kalau kemarin yang sekarang pengawas ruang ada yang baru mungkin ya, atau yang sudah pengalaman yang kemarin sudah pengalaman sih mungkin agak sedikit mudah ya. Tapi yang baru mengawas tidak masalah, belajar ya, belajar informasikan ini, makanya saya berikan ini, nanti saya akan berikan, tolong Bu Nia, ini PPT ini berikan kepada kepala sekolahnya supaya teman-teman pengawas ruang memahami. Tidak masalah, silakan saja. Ya, baik Ibu. Selama pengisian survei ini sudah dan survei lingkungan, apalagi nih, jika ada pertanyaan sensitif bagi peserta didik, mohon pengawas dapat menyikapi dengan tenang dan memberikan waktu kepada peserta untuk menenangkan diri. Ada yang sensitif gitu ya. Kira-kira menjadi gaduh nih. Bagaimana supaya tenang yang 15 anak ini? Ya. Bagaimana caranya, silakan. Ya, nak sebentar ya, tenang. Kita pecahkan sebentar ya, nak ya. Gimana caranya? Ibu guru lebih pandai untuk menghadapi anak-anak atau kasus apapun itu. Bila ada peserta didik yang mengalami respon emosional yang berlanjut pasca pengisi survei, mohon menghubungi panitia sekolah untuk bantuan lebih lanjut. Bila ada sedikit masalah dari masalah tadi, berarti harus ada panitia yang hadir. Kita minta bantuan boleh. Makanya tolong kepala sekolah, panitia jangan sampai jauh dari ruangan ANBK. Harus mendekati ruang ANBK supaya apa? Ada apa-apa kita cepat kita membantu mereka. Atau sedang menelaah ini kita boleh menawarkan sebagai panitia perlu bantuan, gitu kan? Nggak masalah kita menawarkan ini sebagai panitia. Ya, lanjut. Selama AN berlangsung, mencatat perihal yang terjadi pada ruang AN ke dalam berita acara pelaksanaan. Tolong sekali lagi berita acara disiapkan ya panitia ya. Menyerahkan berita acara pelaksanaan serta daftar hadir ke pelaksana tingkat satuan pendidikan. Ya. Nah, di sini siapa yang membuat berita acara, absen dan seterusnya siapa? Ya, kira-kira siapa? Panitia. Tetapi mohon maaf, bila ada yang perihal yang tadi ya, itu pengawas ruang menginformasikan kepada panitia ditambahkan ke dalam berita acara. Ya. Setelah waktu AN selesai, pengawas mempersilahkan peserta AN untuk meninggalkan ruangan dengan tertib. Tolong pengawas ruang ingatkan waktu kepada anak-anak. Jangan ada yang terlalu cepat, ada yang tidak terlalu lambat. Model kemarin, waktu gladi, itu baru berapa menit, udah selesai. Udah selesai. Itu tempatnya masih nomor sekian. Saya udah selesai, Bu. Apakah dibaca? Nah ini, literasinya tolong informasikan kembali pengawas ruang itu mengingatkan dan mengingatkan lagi. Makanya pengawas ruang harus keliling. Apakah dia dibaca? Padahal yang kalimat kemarin saya lihat di Gladit kok kalimatnya, panjang-panjang banget. Nggak mungkin lah sekilas info, langsung udah deh. Oke kemarin mungkin Gladit. Tapi untuk sekarang, tolong diingatkan anak-anak untuk literasinya betul-betul harus dipahami, harus diterapkan banget. Ya, jadi jangan sampai anak-anak itu terlalu cepat juga tidak baik, terlalu lambat juga tidak baik. Sekali lagi, pengawas ruang harus keliling satu persatu sebanyak 15. Lanjut. Nah ini tata tertib pengawas apa saja? Pengawas harus hadir di sekolah di lokasi pelaksana AN 45 menit sebelum AN dimulai. Kenapa harus ada 45 menit? Itu tadi mungkin ada pengarahan dari kepala sekolah atau timnya, ya. Bisa melihat ruangan dulu, bikin survei dulu walaupun sekilas, tidak masalah. Kemudian pengawas menerima penjelasan dan pengarahan dari kepala satuan pendidikan atau dari kepala sekolah. Pengawas mengisi dan menandatangani fakta integritas. Ini di depan panitia atau di depan kepala sekolah. Pengawas masuk ke dalam ruangan 20 menit sebelum waktu pelaksanaan. Tadi peserta AN 15 menit, tapi kalau pengawas 20 menit.
Itu tadi kita mempersiapkan dulu apa-apa saja, barulah siswa yang harus hadir 15 menit. Lanjut. Izin Bu, suaranya nggak keluar Bu. Oh ya? Kurang jelas? Jelas Ibu di sini? Baik. Baik, saya ulang. Pengawas ruang menerima 45 menit harus sudah datang di tempat lokasi atau tempat sekolah mengawas. Kemudian menerima penjelasan atau arahan dari kepala sekolah. Pengawas ruang mengisi mendatangani fakta integritas, kemudian pengawas masuk ke dalam ruangan 20 menit sebelum waktu pelaksanaan, karena siswa 15 menit, berarti pengawas ruang sudah ada di depan pintu ANBK ya. Nah itu, lanjut. Selama kegiatan pengawas ruang dilarang apa saja? Nah nih, merokok di lokasi pelaksanaan AN. Teman-teman sekalian saya mengingatkan, seluruh sekolah, bila ada puntung rokok di sekolah kita, tolong informasikan kepada penjaga. Kalau pagi harus keliling, satu puntung rokok didenda 50 juta. Uang siapa kita nggak tahu. Nah, ini tolong sekali lagi, di lokasi sekolah tidak boleh yang namanya merokok, apalagi sekarang mau AN. Nah ini merokok di lokasi pelaksanaan AN tidak boleh. Sebetulnya di seluruh lahan sekolah tuh nggak boleh ada merokok. Bu saya merokok, monggo silahkan di mana, silahkan aja terserah. Ngerokoknya nanti deh kalau anak-anak udah pulang di kamar sendiri misalnya di rumah dinas, monggo, tapi si puntung rokoknya dibuang, gitu kan? Jangan sampai ketahuan. Kemudian membawa atau menggunakan alat komunikasinya tidak. Nah, tadi saya dari awal sudah bilang, dilarang menggunakan alat komunikasi. Membawa dan atau menggunakan alat komunikasi. Silakan, ini bagaimana nanti kepala sekolah kebijakannya. Apakah ditahan di ruang panitia atau bagaimana, terserah kepala sekolah masing-masing. Itu kebijakan masing-masing. Ya. Membawa dan atau menggunakan kamera. Nah, foto-foto itu nggak boleh, ya. Ini khusus untuk pengawas. Tapi kalau panitia sebelumnya beri foto boleh, tidak masalah. Kemudian dan mengobrol yang dapat mengganggu konsentrasi peserta AN. Tapi alhamdulillah insya Allah karena pengawasannya satu, insya Allah tidak ngobrol. Tadi saya bilang keliling 15 anak tuh kita lihat apakah sudah dibaca, bagaimana literasinya dan sebagainya. Monggo silakan. Berikut. Terima kasih. Alhamdulillah, mungkin itu penjelasan atau informasi dari saya. Mohon maaf bila saya menggurui teman-teman yang sudah biasa tahun kemarin sudah biasa mengawasi. Mohon maaf kalau saya menggurui, tapi insya Allah saya hanya mengingatkan saja. Mudah-mudahan ANBK hari atau besok ini atau tanggal 30-31 itu lancar sehingga kita tidak ada masalah apapun khususnya JT2. Khususnya Makassar, Kecamatan Makassar. Itu saja mungkin dari saya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nia. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Buah naga merah banyak vitaminnya. Tetap. Terima kasih Ibu Hajah Yahya, pembina kami tercinta. Terima kasih. Merah melulu ya. Biar aku Tadi tanggal merah. iya Udah nih, kami sini dulu. kurang kreatif nih. Kalau ini Eh, there are ada Ibu dua izin di atas kita kasur. ada Tetap ini dulu ya di Bu atas ya. kasur. Apa Ini itu? kurang Sedikit kenceng deh. dari iya Ibu. Hmm. Mohon di mute Bapak Muhammad Wirama. Ya, terima kasih. Izin Ibu bersama kita hadir juga Ketua Tim Teknis ANBK, Siap. Mas Tony. Mas Tony yang juga mungkin akan memberikan arahannya. Baru setelah itu tanya jawab ya Ibu. Siap, siap. Baik, kepada Mas Tony dipersilahkan untuk memberikan arahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Mas Tony, beda sih sekarang, Mas. Oh, rambutnya itu ke depan. Udah jauh nih. Siap. Mirip Arul. Ya Bu,
Yang saya hormati Ibu pengawas kita, wajah Yayasan KMPD. Yang saya hormati Bapak Ibu kepala sekolah dan Bapak Ibu pengawas ruang. Suara saya cukup terdengar ya Bapak Ibu, Kedengaran. sedang ada school drum band di sekolah kita. Mungkin suaranya akan agak terganggu. Eh, Terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang diberikan. Sedikit saja saya menambahkan dari yang dipaparkan oleh Ibu pengawas tadi. Intinya itu sudah eh, yang ada di Juknis itu sudah dibacakan semua oleh Ibu pengawas. Jadi intinya adalah pengawas ini di ruang NBK kita harus mengetahui bahwa tidak ada peserta yang tidak terdaftar dari sampling. Artinya ada di situ ada peserta utama dan cadangan. Ya, alhamdulillah. Apabila peserta utama ada yang tidak hadir, maka bisa digantikan oleh peserta cadangan. Nah, peserta cadangan bisa masuk di hari pertama untuk menggantikan siswa utama yang tidak hadir. Nah, di situ bisa langsung mengikuti AN. Terus pengawas ruang memastikan bahwa siswa yang menggantikan siswa utama adalah yang terdaftar sebagai peserta cadangan. Jadi bukan peserta yang lain. Lalu di hari kedua, apabila peserta utama yang hari pertama itu masuk, dia tetap tidak boleh mengikuti AN karena hari pertama sudah digantikan oleh peserta cadangan. Nah, itu pengawas harus memastikan itu. Ya, kita khawatir proktor mungkin lupa tentang teknisnya. Nah, kami berharap bisa diingatkan juga oleh Bapak Ibu pengawas ketika mengisi daftar hadir, pastikan adalah siswa itu yang sudah mengikuti di hari pertama. Jadi semua siswa yang di hari pertama sudah login wajib mengikuti ANBK di hari kedua. Jadi kalau hari pertama ada yang nggak login nih, nggak ada yang ikut gitu kan. Misalkan yang hadir itu hanya 14 orang, satu sakit diganti dengan siswa cadangan. Nah, di hari kedua harus sama dengan hari pertama, yaitu 14 siswa utama dan satu cadangan yang kemarin ikut. Itu yang paling pertama. Yang kedua adalah peserta cadangan itu hanya bisa diaktifasi di hari pertama aja. Jadi kalau di hari kedua ada siswa utama yang nggak hadir, ya itu tidak bisa lagi memakai siswa cadangan. Ya, jadi siswa cadangan itu hanya bisa diaktifasi di hari pertama. Nah, di sini jangan sampai bingung Bapak Ibu, siswa cadangan yang dipakai di hari pertama, ya itu untuk menggantikan siswa utama bisa mengikuti di hari kedua. Ya. Sedangkan siswa yang di hari kedua yang dinumerasi, kalau ada yang tidak hadir di utama, maka tidak bisa memakai siswa cadangan. Gitu. Cukup paham ya Bapak Ibu? Selanjutnya di sini saya izin share screen untuk nah di sini kita ada web untuk Bapak Ibu Beres pengawas ini ruang udah penuh untuk membantu Ya, sudah gabung. Bapak Ibu pengawas ruang untuk melihat tata tertib, terus apa saja yang harus dilaksanakan, ada SK tugasnya juga jika Bapak Ibu butuh eh, tempatnya nanti ngawas di mana, terus ada juga laporan pengawas. Nah, di sini laporan pengawas ini Bapak Ibu wajib mengisi seperti Google Form biasa dengan mengupload berita acara ya yang telah Bapak Ibu tanda tangani sebagai bukti bahwa Bapak Ibu memang hadir di sekolah tersebut. Jadi kita tim teknis punya rekapan bahwa di sekolah-sekolah tersebut itu tidak ada masalah dan tidak ada kendala dan sudah dilaksanakan tugas pengawas ruang. Nah, di sini nanti juga Bapak Ibu akan kita buatkan grup WhatsApp. Bapak Ibu tinggal klik nanti kontak us di sini, itu nanti akan langsung ke grup WhatsApp yang kita buat sementara untuk komunikasi tim teknis dan pengasuhan. Nanti di situ kita bisa tanya jawab dan melaporkan kendala-kendala yang terjadi di sekolah. Yang poin terpenting adalah pastikan saja di sekolah tersebut
eh, Bapak Ibu telah memonitoring bahwa kamera kamera di setiap perangkat komputer itu wajib aktif, ya. Apabila tidak ada yang komputer tidak ada kameranya, maka itu tidak jadi soal. Hanya di komputer yang ada kameranya saja, pastikan itu harus on cam, harus aktif. Terus yang kedua juga, Bapak Ibu pastikan bahwa tidak ada orang yang selain bertugas di ANBK masuk ke ruangan. Contohnya siapa yang boleh masuk itu adalah proktor, teknisi, pengawas ruang, dan petugas monitoring dari dinas. Bahkan guru pun yang bukan panitia itu tidak boleh masuk ke ruang ANBK. Gitu. Jadi Bapak Ibu pastikan bahwa yang masuk ke ruang ANBK hanya orang tertentu. Dan pastikan juga tidak ada yang boleh memfoto soal asesmen. Jadi kalau Bapak Ibu mau foto, pastikan soal itu tidak ikut terfoto, ya. Karena itu ada juga bisa dilarang untuk memfoto soal asesmen. Nah, Bapak Ibu pengawas ruang itu sebelum menjalankan tugas harus menandatangani yang namanya tadi fakta integritas. Yang tadi disebutkan oleh Bu Yayan. Itu wajib. Ada fakta integritas dan juga ada tata tertib yang harus Bapak Ibu sampaikan ke peserta. Saya berharap Bapak Ibu menjaga integritas ANBK di setiap sekolah yang Bapak Ibu tugas agar di ANBK nanti tidak ada masalah, dan tentunya Bapak Ibu juga kami bantu dengan kontak grup, ya. Jika ada kendala atau pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu masih kurang paham, bisa ditanyakan, nanti insya Allah kita akan jawab. Dan semoga Bapak Ibu sehat terus sampai dengan hari pelaksanaan. Dan cukup perlu Bapak Ibu ketahui juga kalau pengawas itu di Juknis hanya satu sesi, ya. Nah, ini saya tampilkan melalui pengawas menandatangani fakta integritas dan mengawasi pelaksanaan AN maksimal 15 peserta untuk satu orang pengawas. Artinya 15 peserta adalah untuk satu sesi, satu ruang. Berarti dalam satu hari Bapak Ibu tidak boleh mengawas lebih dari satu sesi. Misalkan di sekolah A ada 2 sesi. Berarti sesi 1 itu pengawasnya adalah pengawas A, sesi 2 adalah pengawas B. Ya, di hari yang pertama. Di hari kedua juga begitu. Sesi 1 di pengawas A, sesi 2 dengan pengawas B. Pak, boleh nggak silang? Misalkan yang pengawas B ini hari keduanya jadi sesi 1, boleh. Boleh aja, itu diatur teknis sekolah. Yang paling penting adalah pengawas tidak boleh 1 hari full ngawas di ANBK. Dia hanya boleh maksimal 1 sesi saja. Itu yang paling penting. Jadi kalau Bapak Ibu disuruh untuk mengawal full 1 sesi, itu tidak boleh karena menyalahi aturan dari Juknis. Silakan Bapak Ibu pengawas nanti berkoordinasi dengan tempat tugas yang mengawas melalui proktor ataupun operatornya untuk mendapatkan jadwal dia mengawas di sesi keberapa, gitu. Nanti dikoordinasikan oleh tempat tugas Bapak Ibu. Dan pastikan juga Bapak Ibu setelah ngawas di ruang ANBK, Bapak Ibu mengisi dan menandatangani berita acara, ya, dan melaporkan di web pengawas ruang, laporan pengawas. Nanti ini adalah berupa Google Form yang Bapak Ibu bisa isi dan Bapak Ibu bisa upload foto berita acaranya. Nanti Bapak Ibu melaporkan kendala-kendalanya apa saja. Mungkin itu saja dari saya, Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Tony. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Mungkin Bapak Ibu, kepala sekolah atau dari pengawas ruang, ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu pengawas, Ibu Hajah Yaya, dan kepada Mas Tony. Untuk sesi tanya jawab mulai dibuka. Silahkan Bapak Ibu.
Jika ingin ada yang tanyakan, raise hand atau boleh langsung open mic. Udah pinter semua, paham semua, paham. Ini Bu, jadi yang baru saya tahu ini ya, apa satu sesi pengawas, satu sesi itu satu pengawas. Jadi satu hari itu bisa kalau ada 2 sesi berarti 2 pengawas ya Bu Haja ya. Halo? Pengawas pertama dapat snack, pengawas kedua dapat makan. Iya, karena dia bagian siang yang kedua ya, dapat makan. Yang ngatur kepala sekolah. Daftar hadirnya. Daftar hadirnya siapa aja nih ya? Oh, nggak ada Ya, lagi kali, daftar hadirnya. Bu, nya. Oke. Sepertinya sudah jelas semua nih Bapak Ibu ya. Sip, udah beres. Oke, baik. Jika tidak ada yang tanyakan, kita tutup saja ya Bu Haja ya. Ya, Baik, sekali lagi terima kasih kepada Ibu Haja Yaya selaku pengawas Kecamatan Makassar dan telah memberikan arahan kepada para pengawas ruang ANBK. Juga terima kasih kepada Mas Tony selaku Ketua Tim Teknis ANBK dan juga kepada Ibu Wuri yang telah memfasilitasi kegiatan dari sosialisasi dan pengarahan pengawas ruang ANBK. Dan tentunya terima kasih kepada kepala sekolah baik negeri dan swasta, juga pada ujung tombak ANBK Kecamatan Makassar, para operator dan pengawas ruang pengawas ruang ANBK Kecamatan Makassar. Semoga sukses dalam melaksanakan tugas mengawas ANBK. Mari sama-sama kita tutup kegiatan kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Asyhadu alla ilaha illa anta. Absennya ada, Bu. Absennya sudah. Absennya ya. Bentar ya, Kalau Bu. nggak di grup kepala sekolah aja, karena Baik, ini Ibu. apa? Sosialisasi harus ada absen diminta. Oh iya, Nanti baik Ibu. dilaporkan ke saya, ya. Baik. Ya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf Ya. atas segala Oke, kekurangan. terima kasih banyak teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, saya pamit ya, undur diri.